Wanita yang sakit ini adalah Anna, nona muda dari keluarga kaya. Dia sudah berpacaran selama 2 tahun. Dia baru sadar pacarnya telah berkeluarga, dan punya 2 anak gadis. Setelah tahu kebenarannya, dia menyesal tetapi tidak bisa melarikan diri. Anna ingin akhiri hubungan, tapi dibawa ke rumah sakit oleh pacarnya. Penyiksaan emosional dan fisik. Dia sudah diambang kehancuran. Naik taksi dan bersiap untuk pergi. Baru saja menemukan tas di ruang gawat darurat. Dia bergegas untuk mengambil tasnya. Saat akan naik ke taksi, lihat pintu taksi terbuka. Menonton taksi membawa orang lain pergi. Anna tidak bisa menahan emosiku. Lalu lelaki di belakangnya, tak hati, menabraknya. Semua keluhan langsung datang. Ada raungan pada pria aneh di depannya. Sampai Anna selesai berteriak, laki itu hanya diam mendengarkan. Lalu dengan perlahan bantu Anna buka pintu. Saat akan pergi, Anna dengan kasar berkata, laki itu hanya tersenyum. Lihat Anna pergi dari jauh. Mereka tak kenal satu sama lain. 1 tahun berlalu, Anna keluar dari kabut dan memulai hidup baru. Dia menemani ayahnya ke lokasi konstruksi. Saat naik lift, seseorang yang sepertinya dia kenal lewat di depannya. Anna baru sadar, itu adalah pria yang pernah dia teriaki. Ternyata menjadi pekerja di bawah ayahnya. Kantor teman Anna sedang diperbaiki. Demi cepat bekerja, Anna bilang ke ayahnya suruh orang untuk bantu. Saat mereka menunggu, tak terduga, orang yang disuruh ayahnya adalah Luke. Anna terbengong. Dia terdiam berdiri di depan Luke. Saat Luke mulai bekerja, Anna diam, dari belakang memperhatikan. Tak bisa tahan diri sampai dia pergi. Tak lama saat Anna keluar, tas Anna diambil oleh pencuri. Luke melihatnya, lalu bergegas mengejar pencuri. Dan berhasil mengambil tas Anna kembali. Lihat langit sudah mulai gelap. Luke mengantar Anna pulang. Tanpa disadari, angin dingin datang dengan tenang. Luke ambil jaket dan diberikan ke Anna. Di jalan Anna tak berhenti cari topik pembicaraan. Tapi Luke sangat cuek padanya. Masih tidak bisa menghentikan hati Anna yang membara. Dia sudah tahu lelaki ini. Pagi di hari kedua, Anna pergi ke konstruksi. Dari kejauhan perhatikan Luke. Saat Luke dan yang lain pergi, Anna panik dan ingin kabur. Malamnya, Anna membawa Emi ke konstruksi. Sengaja bertemu Luke untuk terakhir kalinya. Di bawah angin madu, Anna mengumpulkan keberanian untuk mendekat. Temannya sangat pintar untuk berbaur. Mereka berdua duduk hanya diam. Di bawah meja sudah bergandengan tangan. Anna berbisik di sebelah teling Luke. Tuangkan 1 gelas bir. Bilang jika dia bisa menghabiskannya, maka kita akan berpacaran. Anna belum pernah minum sama sekali. Ambil gelas dan langsung minum. Mereka resmi berpacaran. Kemudian datanglah tahap kegilaan. Anna temani Luke main biliar. Luke temani Anna ke akuarium. Bepergian bersama. Nonton film bersama. Foto setiap momen bahagia. Merasakan indahnya jatuh cinta. Anna terlihat sangat bahagia. Ayahnya menyadari itu. Anna mengakui perasaannya. Bilang pacarnya adalah seorang pekerja konstruksi. Ayah yang mendengar sangat puas. Ingin bertemu pacar Anna. Lelaki yang memikat Anna. Hari kedua Anna mencari Luke. Dia bilang ingin menikah. Luke langsung menolaknya. Ternyata saat umur 5 tahun Luke ditinggalkan ibunya. Dia kira setelah 2 orang menikah, tak bisa pastikan bersama selamanya. Sama seperti ibunya dulu. Anna sedikit sedih. Luke segera memeluknya. Tak duga hal ini terlihat oleh ayah Anna. Dia tak merestui Anna pacaran dengan Luke, dan membuat Luke dipecat. Saat ini, Anna yang di luar tiba, jatuh ke lantai. Luke datang dan menggendongnya. Cepat bawa ke rumah Skype. Untungnya, tidak menemukan sesuatu yang aneh. Luke yang melihat Anna sedih. Hati ayah sedikit luluh. Dia percaya pilihan Anna. Anna sekarang akan menikah. Ayah menuntun Anna, dan memberikannya ke Luke. Keluarga terlihat bahagia. Mereka resmi menikah. Setelah menikah, mereka lebih mesra. Setiap hari bersenda gurau. Anna melihat wajah Luke, menggambar sesuka hati. Demi melindungi Anna, menambah gaji Luke, mereka beli tanah di sebelah danau. Saya berencana untuk membangun pelabuhan. Kebahagiaan memenuhi mereka. Benim evim sensin. Tiak berdaya.
Belakangan ini Ana merasa tidak enak badan. Dia merasa pegal di lengannya. Terkadang berjalan di jalan yang sudah dikenal. Kadang lupa jalan pulang. Menjalani pemeriksaan di rumah Skype. Hasilnya sudah keluar. Ana menderita Alzheimer. Beginin yolunu, hatta en yakındakilerini bile unutacaksın. Bunlar daha da artacak. Pulang ke rumah, dia tak beritahu Luke keadaannya. Dia hanya bilang ingin berhenti bekerja dan ingin melahirkan anak. Luke sangat bahagia dan mengiyakan. Tapi bagi Ana sudah terlambat. Saat Luke tertidur, Ana hanya bisa menangis dalam diam. Hari ini Ana mengajukan resign. Di waktu terakhirnya ini, menemani Luke sebanyak mungkin. Saat Luke makan siang, buka bekal dari Ana, 2 box semua nasi. Akhir ini Ana sangat aneh. Terasa ada yang berbeda. Luke segera menemui dokter. Dia baru tahu penyakit Ana. Luke bergegas mencari. Di tempat mereka janji untuk bertemu, terlihat Ana. Kafamın içinde bir silgi var. Her şeyi siliyor. Yani beni terk mi ediyorsun? Ben değilim, aklını terk ediyor. Çok yakında hiçbir şey hatırlamayacağım. Çok kolay. Bırak beni İskender. Luke peluk Ana erat. Meskipun dia tahu Ana akan lupa, dia akan tetap menemani Ana. Hari yang dilewati, Luke membuat not di setiap benda di rumah dan menyimpan barang yang berbahaya. Saat seperti ini, Luke akan membuka foto album. Beritahu Ana semua yang sudah mereka lewati. Ana sendirian di rumah. Mantannya tiba datang. Lihat wajah yang familiar itu. Ingatan Ana menjadi kacau. Dia dengan hangat mengundang mantan pacarnya ke rumah. Ana kira mereka masih pacaran. Ambil inisiatif maju dan memeluk mantannya. Secara kebetulan, adegan ini dilihat oleh Luke. Dia masuk rumah dengan marah. Masuk dan menghentakkan kaki dengan keras. Gebrak lemari. Ingatan Ana kacau lagi. Dia kira mantannya adalah suaminya. Di tengah kebingungan, dia ambil pisau dan tusuk dari belakang. 2 orang jatuh ke sofa. Ana baru ingat, aku hampir menyakiti orang yang paling aku cintai. Pisau terlepas jatuh ke lantai. Ana terus menangis. Ana tiba pingsan. Luke dengan marah meraih mantannya. Ayah Ana tiba datang. Dia ingin bawa Ana pulang. Luke menolak permintaan ayah, berharap Ana bisa terus di sampingnya. Ana berjalan keluar, tapi dia tidak merasakan sama sekali. Urin terus mengalir ke bawah. Keluarganya yang melihat tercengang. Luke dengan cepat bawa Ana ke kamar, bantu bersihkan, tapi pada akhirnya tidak bisa menahan diri. Luke menangis sesenggukan. Penyakit Ana makin parah. Pada suatu hari lupa, panggil Luke dengan nama mantan. Setiap ada kejadian ini, Luke hanya tersenyum. Tapi saat berbalik dia akan menangis. Ana di rumah, lihat sarung tangan suami. Ingat adegan demi adegan di pikirannya. Ana baru teringat, tidak hanya menyeret suami ke bawah, tapi juga selalu menyakitinya. Malam saat Luke pulang, ada surat di atas meja. Hiçbir zaman seni ağlarken acı içinde görmek istedim. Sadece seni mutlu etmek istedim. Ama sonrasında tüm verebildiğim acı oldu. Lütfen beni yanlış anlama. Ben sadece seni sevdim. Lütfen seni bıraktığım için beni affet. Luke pergi ke setiap tempat yang mereka pernah kunjungi. Sudah lama Ana tak ada kabar. Dia perbaiki rumah lama, pindah ke samping danau. Suatu hari, adik Ana menemuinya. Luke baru tahu, Ana minta ayah menjemputnya. Dia langsung bergegas pergi. Ana pernah bilang, paling suka aroma tubuhnya. Jadi sebelum masuk, saya secara khusus memilih parfum. Kamar yang senyap. Ana terbaring di atas ranjang. Luke memegang tangannya, tapi wajah ini, bagi Ana sangat asing. Dia menarik tangannya. Luke duduk di samping ranjang, perlahan menyentuh wajah Ana. Ana mencium bau yang familiar. Dia ingat kekasih hatinya. Luke berbisik ke Ana, aku akan membawamu pulang. Tak akan membiarkanmu pergi lagi. Saat Luke bawa Ana pergi, Ana mengangkat kepalanya dengan keras. Ingin mengingat Luke seumur hidupnya.